Baik, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Sebelum kita mulai designasi nilai positifnya, Bapak Ibu, izinkan saya membawa acara ini sampai menyampaikan materi ini sampai di slide terakhir. Bukan, Bu Tika nggak semangat. Nanti kita semangat nih. Sekali lagi. Bu Tika tak semangat. Tepuk semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Nanti Pak Udah kamu. Ada asistennya. Pada sesi ini, pada akhir ya, awal ini, Bapak Ibu akan memahami tentang konsep dasar disiplin positif, kebutuhan dasar manusia dunia berkualitas, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Kemarin budaya positif yang sudah disampaikan Ibu Pani itu adalah restitusinya. Nah, segitiga restitusi ini yang harus kita praktikkan nanti ketika ada terjadi kasus-kasus di sekolah. Karena budaya positif kita untuk ke depan, Bapak Ibu, kita sudah mulai merubah mindset, kita tidak lagi memarahi siswa itu seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kita menggunakan praktisi segitiga restitusi. Segitiga restitusi tadi, salah satunya itu contoh segitiga restitusi. Nah, anak itu tidak dihakimi dan tidak dihukum. Intinya seperti itu. Next Bu ini. Disiplin positif. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin? Ada yang bisa memberikan pendapat tentang disiplin? Monggo. Karena kita menurut saya yang dikatakan disiplin itu adalah tepat waktu, tepat masuk, tepat keluar, tepat pulang, tepat datang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi? Iya. Kepada aturan. Oke, terima kasih. Selalu jadi disiplin itu contohnya ya di sekolah sesuatu yang sudah kita sepakati dan yang harus kita jalankan, dan apabila dilanggar itu akan kita berikan sanksi. Itu yang namanya disiplin. Oke, tepuk tangan buat Ibu Ida. Seperti yang disampaikan sama Pak Duswan tadi. Next Bu ini. Konsep disiplin itu segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini konsep disiplin Bu. Disiplin hanya dapat dengan hukuman. Tadi yang Bu Ida itu adalah sanksi. Pertanyaannya, apakah disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman? Jawabannya adalah tidak. Segala sesuatu itu tidak perlu dihukum. Contohnya, apa Bapak Ibu yang disiplin tapi tidak dihukum? Kita gali untuk sekolah kita di masa yang akan datang. Kita tahun ajaran baru Bapak Ibu, beberapa konsep sudah kita rencanakan, inovasi termasuk dalam inovasi-inovasi yang juga. Kemarin sudah sepakat sama Ibu, kalau seandainya kita mendapatkan predikat itu, predikat yang juara, kalau tidak juga kita tetap melaksanakan itu, passing fact, absen adibanya yang dimasukkan ke dalam Oke, jadi absennya nanti bentuk beda, dimasukkan ke break, Aladi di beberapa. Itu sudah berbicara sama beberapa sekolah. Kalau seandainya memang itu kita menang, bahkan kalau kita nanti menang, itu nanti seluruh sekolah akan melaksanakan seperti itu. Tepuk tangan. Mungkin seluruh sekolah, karena program pemerintah teman-teman yang digital, FUKA, tahu untuk mengisi BBM. Nah, itu juara 1 kemarin. Bahkan di Agustus ini sampai Juli ini diwajibkan kita memiliki kartu gitu, membeli BBM. Sudah boleh didaftarkan. Oke, itu nanti kita inginnya. Apa itu disiplin positif? Berarti ada disiplin negatif dong Pak. Kalau ada disiplin positif, berarti ada disiplin negatif. Ada. Tapi kita bahas sekarang adalah disiplin positifnya. Memampukan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Inilah yang dimaksud dengan disiplin positif. Memampukan peserta didik pakai sepatu sendal. Itu sudah tidak mencerminkan siswa yang di sekolah. Siswa di sekolah harus memakai sepatu. Jadi tidak ada kesadarannya bahwa itu penting bagi dia. Nanti kecuali sakit, kan betul kata ibu. Pulang-pulang nanti ada yang kena paku, ada berdarah, nanti orang tuanya, kenapa anak saya Pak? Seperti itu. Nah, padahal dengan pelaksanaan pembelajaran yang berbeda, ada yang bisa memberi jawaban. Apakah hubungan disiplin dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Apa hubungannya? Menurut saya, hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, jika di sekolah kita menerapkan disiplin positif dengan baik dan benar, maka di sekolah kita itu akan terasa lebih nyaman. Kemudian di sekolah itu akan lebih menyenangkan, sehingga proses pembelajaran pun akan lebih terasa lebih dinikmati oleh peserta. Oke,
Oke, di situ adalah berpihaknya kita pada murid. Kita tidak boleh lagi mau seenak kita mengajar. Contohnya seperti apa Pak? Tidak seenak kita mengajar. Kita hanya ceramah saja. Yang anak di belakang ya dengerin, saya tak maksud dan tidak tahu. Seperti itu. Kan ada tuh yang sedang duduk aja, kita mengajar di depan sama anak di belakang. Ya udah, masa bodoh. Toh nanti saya naik juga. Toh saya nanti lulus juga. Ada seperti untuk mereka CPLTP-nya. Nanti nggak selesai dong Pak ininya. Ada komunikasi timbal balik antara guru sebelumnya dan guru sesudahnya. Mana yang belum diselesaikan, yang mana yang sudah diselesaikan seperti itu. Jadi waktu kita menyampaikan kenaikan kelas sudah kita rapat. Iya, Itu gitu. kan kapan kita? Komunikasikan siswa mana yang belum mencapai TP dan CP-nya. Contoh misalnya kayak saya ada Rani. Kelas 6 berikutnya adalah Ibu Ida. Saya harus menyampaikan ke Ibu Ida, si Rani belum selesai ini TP-nya ini, CP-nya ini Bu. Jadi untuk ke depan, mohon Ibu melanjutkan yang si Rani ini tadi. Jadi nanti ketinggalan dong Pak yang lain, tidak. Kita tetap mengajar seperti yang sudah tuntas, yang belum tuntas ini kita selingkan. Kita selingkan. Kita tetap mengajar sama satu kelas, tapi kita selingkan. Panggil orang tuanya, contohnya di waktu-waktu senggang biasa. Memang seyogyanya itu dia ngikut. Seyogyanya ngikut. Kalau yang satu fase contoh TP-CP-nya harus selesai satu fase. Satu fasenya harus selesai. Tidak bisa dibawa ke fase berikutnya. Fase satu, Iya. satu, dua, satu lanjut ke kelas dua. Nanti misalnya kelas 1 nggak pandai baca di kelas 2. Jadi Bapak Ibu disiplin positif di sini ada profil pelajar Pancasila. Bergotong royong, berkepentingan global, bernalar kritis, mandiri, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia dan kreatif. Sekolah disampaikan oleh Ibu Pani. Lanjut. Dari ketiga motivasi tadi, mana yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah saat ini? Baik kan Bu ini baik. Nah ini teori motivasi, hukuman dan restitusi. Yang mana sudah Bapak Ibu laksanakan selama ini? Hukuman mana? Seperti apa? Terima kasih kepada Pak Hari. Hari ini yaitu saya telah melakukan secara yaitu teori motivasi. Yang pertama untuk anak-anak, yang pertama kita setiap hari yaitu tanamkan, kita tanya. Yang pertama untuk anak kelas 1 dia kan kalau datang lapar biasanya duduk seperti ini, kita tanyain kenapa kok duduknya seperti itu nak? Belum sarapan. Yang pertama, kenapa belum sarapan? Mama belum masak, nggak punya uang. Terus saya sebagai gurunya saya bilang, jadi belum minum air putih? Belum. Jadi air putih di rumah nggak ada, habis apa tadi air minumnya. Nah kita bilang sama anak-anak kalau misalnya kita ada sedikit jajannya atau minumnya bagi ya temennya, kasih dia juga seperti itu. Dan khususnya ada anak 2 orang yang sering nggak makan. Jadi saya beri motivasi kepada anak-anak pergi ke sekolah, sarapan dulu dan lihat bukunya sudah itu gosok gigi, jangan lupa motivasi untuk anak kelas 1 khususnya. Dan kalau misalnya anak yang tidak membawa makanan, kamu kasih sedikit saja biar ada isi perutnya. Jadi kalau untuk kelas 1 itu memang yang pertama lapar Pak. Jadi kalau misalnya kita terangkan kepada anak-anak, kalau anak Perlu memberi ada sebenarnya peringatan. Contoh, ini ada di kelas saya, namanya Abraham. Hampir setiap hari dia tidak membawa buku. Pada suatu hari, saya ini membuat PR sudah beberapa hari, tapi dia tidak kerjakan. Nah, hukuman saya berikan, mungkin karena sudah terlalu sering tidak membuat saya memotivasi, namanya manusia ini Pak ya. Saya suruh dia pulang. Rumahmu di mana? Di belakang. Saya kasih kamu waktu pulang, ambil bukumu. Kalau benar kamu sudah kerjakan, karena dia mengaku Pak, dia sudah kerjakan. Nah, saya ini kadang jarang Pak. Nah, di situ masalahnya. Itulah saya selalu ingatkan kepada anak, sebelum kalian tidur, itu kan kalian belajar, habis sholat maghrib, dicek dulu bukunya, dilihat dulu daftar pelajarannya, ada PR apa tidak. Ternyata si Abraham ini Pak, luar biasa kita. Dia Tidak dihukum di depan kawan-kawannya. Jadi kita panggil ke kantor dan tidak juga di depan guru lain. Jadi pernah sempat ada yang kemarin kalau masalah kita jangan di guru, ada guru. Kira-kira aman Pak, dekat kok Pak di sini. Kamu yakin sudah buat? Yakinkan dulu sudah buat, sudah Pak. Tapi kalau anak itu tidak buat PR, itu lain lagi ceritanya. Kenapa tidak buat PR? Ketiduran. Langsung kita tanyakan ke depannya solusinya seperti apa. Kita sentuh hatinya dulu Pak. Pak, anak di sini nggak bisa kayak gitu Pak. Dibilang sekali, besok diulang lagi, besok diulangnya lagi. Satu hal Bapak Ibu, tidak kita sentuh hatinya. Disinilah validasi tindakan kita yang salah. Kita tidak mengajak anak itu ngobrol, kenapa mana tahu dia ada sesuatu di rumahnya, kita nggak tahu. Kita harus validasi tindakan kita yang salah ini, harus kita ngobrol. Kita tanya keyakinan kita,
baru kita stabilkan identitas. Stabilkan identitas ini. Pertama kita stabilkan identitasnya dulu. Kenapa? Baru kita validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan itu benar atau tidak. Dan tidak dihukum. Dia mensosialisasikan dirinya sendiri. Besok saya tidak akan mengulanginya lagi, Pak. Dia berjanji tidak akan mengulangi. Kalau diulangnya lagi berarti dia menyalahkan, melanggar keyakinan yang disepakatan yang disampaikan dia tadi. Ini segitiga restitusinya tadi Bapak Ibu. Tadi saya kasus anak Pak Nasdi, saya melaksanakan segitiga restitusi. Anak itu tidak akan mengulanginya lagi katanya, tidak akan membawa HP itu lagi. Tadi kesalahannya dia membawa HP dan saat jam pelajaran. Kata Pak Nasdi, laporan sudah angkat tangan saya tentang anak ini. Setelah kita belum stabilkan identitas kita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu butuh satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita pasti pernah membuat kesalahan. Termasuk dengan kitanya, dengan kepala sekolah. Seandainya kita sering buat kesalahan, kepala sekolah juga membuat segitiga restitusi ini. Jadi pasti kepala sekolah tidak langsung, ini sering terlambat. Ini pasti menuduh kita langsung dihukum sama kepala sekolah kasih bintang 1, tidak mungkin seperti itu kepala sekolah. Banyak pertimbangan pemimpin pembelajaran tentang makanya kepala sekolah mengalami kali sikap bersalah dan rendah diri. Ketiga, teman sebagai teman mengontrol murid dengan bujukan. Keempat, pemantau sebagai pemantau melandaskan tindakan pada peraturan dan konsekuensi. Dan terakhir, manajer ya mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dari kasus ibu validasi tindakan dulu, habis itu ke sedikit lagi, lanjut ke sedikit lagi. Terus nggak back next tadi ya. Karena kita harus praktikkan ini. Mari bisa. Pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Yang ngomong sampah, panggil. Sini dulu. Ambil dulu sampah yang kamu buang tadi. Ambil, sudah panggil. Kenapa buang sampah? Saya nggak ada tempat sampah Pak. Ya, buang sampah dulu. Suruh kan dia buang sampah dulu. Setelah dia pergi, sudah masuk pelajaran, pas istirahat panggil. Berdua saja. Duduk berdua. Tadi baru kita validasi tindakan yang salahnya itu. Jadi kamu buang sampah ya? Kenapa? Gak nampak tong sampahnya Pak. Tong sampahnya jauh kali. Jadi ketika jauh kali kamu harus buang sampah sembarangan. Tidak sih Pak, tidak sengaja. Nanti dia kan diceritain. Kita validasi dulu. Nah, kira-kira ini salah tidak? Salah Pak. Baru tanya keyakinan kelas kita apa? Salah satunya tidak membuang sampah sembarangan Pak. Jadi solusi untuk depannya seperti apa? Saya tidak akan membuang sampah sembarangan lagi Pak. Nah, cukup sampai di situ dia merasa tidak dihukum, tidak merasa dihakimi. Selama ini kan kita bilang ambil sampahnya. Kalau kamu ambil gigi pakai gigi ya. Parah. Karena saya seperti itu. Kalau nggak kamu ambil bapak suruh gigi pakai gigi. Nah, itu kan kadang tidak sesuai dengan segitiga restitusi. Untuk depannya itu di semua segitiga restitusi ini kita laksanakan. Jadi kita harus melestarikan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Contoh ibu kepala sekolah. Kan begini, kalau kepala sekolah tidak bisa, kalau hanya sekali terlambat nggak mungkin kita langsung sudah mengejar. Tentu kita punya kalau ibu, jadi menilai itu memang tidak ada catatan khusus, kecuali ada catatan, pakai catatan kan. Kalau memang catatan itu, kalau memang tidak tanduk atau kinerjanya yang bagi ibu kayaknya oh ya ini nggak bisa apa sekali 2 kali, tentu kan ibu panggil. Kadang-kadang tidak secara panggil empat mata tapi kadang-kadang mana nggak bisa lambat gitu kan. Nah itu begini-begini, tapi kadang-kadang ada ini tidak bakalan tidak panggil ataupun sikap bapak ibu atau kadang-kadang tampak sekolah kepala sekolah. Pas jadi itu tindakan ibu kadang ibu mana itu tampak permisi, apalagi tadi tema bapak ada tampak seperti dia permisi memang sebelum kita sudah sampaikan bahwa oh sama yang perfect ya kan ada. Kalau ibu kepala sekolah tidak ada di tempat untuk sekolah dasar namanya tidak ada di SKK kepala sekolah itu tak ada wakil itu tak ada. Hai, kalau wakil itu ada kalau kepala sekolah tidak di tempat misalnya cuti dari tanggal sekian sampai tanggal sekian jadi kepala sekolah menyampaikan oh itu sudah lepas. Kalau kepala sekolah ada di tempat itu bapak ibu tidak ada bilang sama yang pikir harus oh ya nyampai ke saya, tapi itu yang terjadi. Menimbang, mengingat, memutuskan kepala sekolah itu mengaji kajinya itu banyak, tapi ada batasannya. Ya karena bapak ibu, apalagi kita sekarang ini bapak ibu kinerja bapak ibu juga di dalam apa namanya simpek
Bapak Online. Iya, sebelumnya Bapak Ibu ya LKH sebelum dia tidak buat sama sekali, saya baguskan loh. Saya baikkan supaya mendapat TPP. Tuh, karena saya bilang kok nggak buat, tapi karena tadi ini yang sangat menimbang memutuskan dan itu sangat Memvalidasi tindakan yang salah ini masih ada mempertimbangkan gitu ya. banyak karena menimbang, mengingat, memutuskan itu kadang kita jadi catatan itu kepala sekolah ada, tapi lihat catatan kalau memang itu sudah sama sekali tidak bisa, ya saya buat. Tapi masih bisa dengan lihat ya kita ngomong, tapi ya itu tadi Bapak Ibu sudah lapor perasaan saya nih, saya buat sebaik mungkin loh. Simpan Bapak Ibu saya ubikan, ya kan? Sebelumnya ya kita buat per hari, sekarang ini kan per bulan. Ada yang nyampaikan sama saya. sapu gitu. Jadi kalau saya bilang ke anak, ayo yang piket, kayaknya capek juga gitu kan. Jadi anak itu merasa nggak nyaman juga. Datang kita ambilin dulu, langsung mereka terpromo gitu. Kalau kita kutipin, nah terus apa dampaknya ke anak? Si anak pasti ikut langsung tanpa kita bilang. Kalau kita ambilin, masuk kita ke kelas, kita ambilin sampah, si anak secara tidak langsung walaupun nggak kita suruh, mereka pasti ikut. Terus sapu yang di depan pintu kita ambil, kita simpan pada tempatnya. Ya mudah-mudahan sih itu merupakan motivasi secara tidak langsung, walaupun nggak capek kita ngomong, besok-besoknya pasti diikuti mereka. Ya puji Tuhan kalau di kelas saya memang sampahnya nggak termasuk ini lagi, jadi udah ada lah disiplin positif mereka masalah di sampah. Sekian Bapak Khalifah, terima kasih. Oke. Ulangan dong buat Ibu Agus. Wassalam. Ya bersolawat kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang sangat saya hormatin, ya, pada Sabtu minggu keempat ini memang kita selalu kombel, ini sama nih, selalu kombel dan kita mengevaluasi. Sebetulnya setiap bulan itu kita harus mengevaluasi, ya, apa hal yang sudah kita buat. Nah, pertama soal persiapan soal kita untuk menaikkan soal ujian SAS dan PAS. Nah, Bapak Ibu, udah siap kisi-kisinya, udah siap soalnya belum? Ya. Itu ya Bapak Ibu. Soal bagaimana soal Bapak Ibu? Progres. Sama-sama di tanggal 27. 3 hari lagi loh. Udah 5 masih Bu. Masih dari 5. Kita tanggal 7 loh. Iya, oke lanjut. Ya, yang buat kisi-kisinya kan ada. Soalnya pun juga ada. Itu soal. Dan juga Bapak Ibu, ya, sebetulnya ini banyak yang saya sampaikan. Hal yang pertama, ya, mengenai PPDB, mana tahu anak ibu dan tetangga ibu yang mau masuk, walaupun operator Dakodi pelatihannya Senin, tapi surat edarannya ada. Untuk tanggal, manalah catatan bisa bilang pula lah. PPDB-nya nih tanggal 3. PPDB tanggal 3 itu adalah PPDB Afirmasi 3 sampai 7. 10 sampai 15, 19-nya pengumuman, baru 20 sampai 22 berdaftar. Nah, Bapak Ibu itu yang ingat dulu, tapi nanti kita akan buat spanduknya. Mana tahu ada tetangga jangan buat nama itu juga ya. Siap operator dan kita tidur dia. Insya Allah Bapak Ibu kalau ada kendala di sekolah dilayani, ya. Ya, itu ada tim. Ya, belum sempat ditunjuk. Cuma ini menjelaskan dulu, ya. Ujian mana? Ujian semester genap SAS atau PAS itu tanggal 10 sampai tanggal 15 Juni. Ujian susulan itu tanggal 19 sampai tanggal 22 Juni. Pengolahan nilai tanggal 24 Juni sampai 28 Juni. Jadi ada susulan. Susulan itu tanggal 11 Juni sampai 22 Juni. Pengolahan nilai 24 Juni sampai 28 Juni. Penerimaan rapor itu 1 tanggal 29. Libur semester genap
tanggal 1 Juli sampai dengan 13 Juli. Nah, Bapak Ibu, libur semester genap ini tentu nanti ada instruksi dari LS. Itu apa ya? Masa pengenalan lingkungan sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah itu tanggal 15 2 minggu berjalan untuk kelas 1. Siapapun guru kelas 1 yang sekarang saya sampaikan, belum ada Ibu membagi-bagi guru kelas, belum sempat. Jadi siapa nanti guru kelas 1 itu 2 minggu, kalau kelas 2, 3, 4, 5, 6 itu cuma 3 hari MPLS-nya. Jadi apa yang dibuat itu adalah data kelas, pendataan siswa. Jadi Bapak Ibu sudah harus lihat anaknya. Jadi 2 minggu itu lama. Apa pertama yang mengenalkan lingkungan, posisikan anak dulu, jangan takut datang ke sekolah. Kan ada masa transisi dari PAUD ke TK. Nah itu masih ada masa-masa dia bermain di TK. Jangan langsung kita sudah sibukkan dengan tugas-tugas dia. Kaget nanti anak kita. Jadi 2 minggu itu lama. Kasih dulu dia penyesuaian di lingkungan sekolah tingkat SD. Jadi itu kita jalankan, nanti kita buat. Jadi nanti itu ada koordinator MPLS apa hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hah? Program yang di sekolah kita. Nah itu kita buat apa dulu hari pertama apa. Jadi apakah anak itu mesti kita buat penampil dia atau dulu apa. Tapi pertama kan pengenalan BEP, jangan lupa lingkungan sekolah. Ya, lingkungan sekolah termasuk misalnya WC, di mana membuang sampah itu kita paham dulu. Ya Bapak Ibu ke anak kelas 1 di 2 minggu. Jangan langsung langsung tugas kaget udah tuh nanti. Makanya ada transisi dari PAUD ke SD. Ya Bapak Ibu itu. Yang kalau untuk koordinasi atau dokumen 1 Progres. masih ya. Ya. Karena di bulan Juni itu dia siap. Di bulan 15 Juli itu sudah selesai, kita sudah di kalau sama pengawas itu di KA atau di apa namanya ya. Ibu, pokoknya sudah dicek atau ya kata-kata yang bagus, bukan disetujui, hanya melihat ya kata-kata yang bagus lah, yang enak didengar tuh apa ya. Nah, pokoknya itulah sekolah. Jadi sekolah A dengan sekolah B tidak akan sama. Pembiasaan kita tetap kalau ada dikasih pembiasaan apa yang kita buat di sekolah ini, ya. Jadi kayak kontrol tuh masukkan nanti kegiatan kita rapat kalau memang minggu kedua setiap bulan, apalagi tambahan-tambahannya nanti dimasukkan kita. Jadi terjalan itu, karena itu yang dilihat. Dokumen 1 itu, oh ini. Ya Bapak Ibu. Sama Diva itu bisa dimasukin. Nah, Diva, absen di kita barcode itu. Aisyahnya juga belum, kan belum kita sosialisasikan loh Aisyahnya itu. Kapan loh? Iya. Iya. Ini ada nih penguatan pada sisi PAUD ke SD. Ya. Masa pengenalan sekolah didik 2 minggu. Menerapkan pembelajaran yang membangun 6 fondasi secara berkelanjutan dari PAUD hingga kelas 2 SD. Apa itu? Mengenal nilai agama Bapak Ibu, nilai agama dan budi pekerti, keterampilan bersosial, kematangan emosi siswa, kematangan kognitif, ya, literasi numerasi, pengembangan keterampilan motorik anak, ya, dan di lingkungan sekolah, pemaknaan terhadap belajar. Yang jelas baru masuk kelas 1 itu jangan lupa apa namanya? Akte belum dibuat, anak 8 tahun. Yang bikin repot itu kadang setelah daftar itu datang. Nah itu menjadi karena laporan kita ke dinas itu orang dong Bapak Ibu memeriksa, kita tak bisa sembarang nama pakai izin, pakai orang ke dinas, lapor lagi. Kalau datanya lengkap itu Ibu harus melapor juga ke dinas pendidikan, ke bosnya lagi, tim bosnya lagi, ke KBP lagi. Itu enggak kayak dulu semakin lama dan semakin udah mulai mendekati perfect. Nah, kalau nggak siap, ada yang sampai tak siap tak buat. Ya karena itu tuh disimpan. Nah, ada juga lagi karena di PMM. Karena sudah terkait PMM itu kemana? Ke SKP. Angkat Bapak Ibu. Hari ini Bapak Hari ya, kita semua jadi meningkatkan istilahnya kepada kita masing-masing ya, untuk menguasai anak-anak kita dan sekolah kita serta teman profesor jelas ke depannya. Jadi insya Allah semua kita sekolah bergerak betul-betul bergerak. Amin, mantap. Saya langsung dijawab, jelaskan alasan Bapak Ibu. Jadi nanti mengajak anak menyuruh marah-marah karena dia tidak buat pengenalan yang sama-samanya kita praktekkan segitiga restitusi itu karena restitusi sebelumnya nggak ada bukti funding. Nah Ibu hari ini atau Ibu dari saya tidak ada pertanyaan, monggo saya buat pertanyaan 2 saja. Silakan Bikma. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Hari sebagai narasumber hari ini. Pak, saya itu mau bertanya ini ya, pertama yang Muslim, yang terkait dan juga yang Parmalia. Ini Pak, yang saya ingin berdiskusi pada Bapak semuanya. Saya tidak Islam, seperti kelompok ini berdasarkan agamanya. Yang Islam berteman dengan Islam, yang Kristen berteman dengan yang Kristen. Saya sudah berusaha
Pengalaman saya, anak-anak saya dulu nggak ada pula yang memisah-misahkan diri Kristen dan Islam berbaur. Saya rasa ini tergantung diri kita di dalam kelas. Ya, ini pengalaman saya yang sudah, kalau dulu belum ada kesepakatan kelas itu belum ada. Ya campur orang tuh. Karena di dalam, ya kalau kelas 6, karena selama ini saya ngajar kelas 6, pas di waktu diskusi, anak campur. Kemudian duduknya juga dia tidak boleh dipisahkan. Oh ini Kristen sama Kristen, Islam sama Islam, enggak. Kemudian ya kita kasihlah masukan yang ini tentang agama, ya nggak boleh membedakan baik itu suku, agama, ya. Nah, iya, karena kita sama. Saya juga sama, tidak pernah membedakan itu yang Kristen, itu yang Islam, semua sama bagi saya. Nah, saya itu aja. Kadang dibilang bapaknya inilah, gitulah, gitu kan. Lebih kayaknya dia lebih dekat dengan kita dibandingkan sama orang tuanya. Oh, mantap dong gurunya ya. Gitu. Karena dia suka curhat dia. Nah, kita kan ya kayak teman, tanya aja. Semuanya sedikit untuk menanggapi tentang pengotak-kotakan seperti itu ya, kotak-kotakan yang karena agama. Satu bulan di 6A, saya lihat memang saya masuk pertama sana, seperti ini tempat dulu anak ini, langsung ini saya. Ya terus khusus buat kayak gitu, nggak tahu juga ya. Jadi hanya yang Kristen yang satu duduk, satu mejaan gitu. Kenapa ini ruangan ini? Saya juga agak enak kan. Jadi akhirnya mereka gitu. Itu buat kayak satu hari gitu kan. Oke, gini kali ini saya merasanya seperti itu ya. Karena mungkin yang mengatur kesiapan itu guru kelas kan, bukan anak-anak. Bukan terus itu seperti itu lagi kan, bukan kelas. Itu juga yang membuat anak ini jadinya karena udah terbiasa sama ini, hanya sama semua aja gitu. Coba kalau ya aja tempat duduknya seperti itu. Begitu juga beberapa kali saya mungkin contohnya anak nasi kan seperti itu yang meja stand. Jadi tahu juga kenapa seperti itu. Mungkin akhirnya mereka ya biasa kan ngajarnya akhirnya cuma doang gitu. Tapi kalau diubah seperti itu, cara itu berbau pada mungkin mereka berbau juga. Ya, kemudian gitu. Saya mau bertanya nih, apakah ini merupakan hukuman atau apa namanya? Motivasi. Motivasi seperti itu. Kalau anak saya contohnya tidak kesepakatan yang kita buat seperti itu, tidak ibadah di gereja, di bukit seperti itu. Terus kan biasanya memfoto gitu. Terus saya kasih tahu ke orang tua, saya ibu, selalu bapak ibu mohonlah anaknya diperhatikan ini tidak membawa ini supaya lain kali tidak dilakukan. Apa itu? Di awal gitu saya bilang apakah itu hukuman, restitusi atau motivasi? Itu bukan hukuman, itu hukuman. Terima kasih. Oke, sebelum dulu Bu Siti, sebelum saya menjawab, saya mau tanya dulu, mau ada di grup atau japri? Kadang kalau udah banyak sekali muridnya saya di pro, tapi kalau sedikit itu ada tulisan seperti itu. Oke, teman-teman positif, yuk, buat positif. Kita gunakan segitiga resumi, kita bertanya dulu kepada anaknya, kalau seandainya kita memfoto itu, memvalidasi tindakan kita yang salah tadi, kita japri orang tuanya. Jangan kita foto sebanyak-banyak tidak di grup, jadi itu namanya menghukum. Menghukum namanya itu positif, menghukum, jadi dia malu. Di grup itu dia malu, semua orang ada di sini. Sama kayak kasus gambar anak ini, kita panggil, hanya baca. Nah, segitiga restitusinya itu. Tapi kalau di depan kawan-kawannya kita melaksanakan segitiga restitusi, itu kita salah. Jadi hukuman. Iya. PR tidak. Keras dari keluarga. Jadi boleh tanyakan, kita telusuri kalau sudah membedakan agama seperti itu. Bukan karena di sekolahnya, Bu. Tapi di sananya. Kita tidak menyalahkan yang barang Islam atau yang beragama Kristen. Bisa jadi kedua-duanya. Kalau sudah mengkotakkan seperti itu, bahkan ada yang salah, something wrong. Bukan di gurunya, tapi kan sudah dibawa dari lingkungan. Contoh kami dulu di swasta, karena lingkungannya kebanyakan orang Batak, itu udah suku, Bu. Tidak mau bergabung dari suku Flores, contoh orang Timur. Tidak akan mau. Baru kita pahami, ternyata ada. Secara tidak langsung orang tua pun mau berkata seperti itu. Nah, jangan berkawan dengan itu akhirnya menjadi titik. Kalau masalah Bu Hikmah mungkin bertanya kenapa mereka seperti itu, jangan-jangan dari sono ya, bukan dari itu.
pasal 2B nggak perlu saya sebut namanya. Memang itu udah langsung saya kabarin bahwa itu tidak boleh dan salah. Kemudian saya pernah menonton mengenai restitusi ini, kita disarankan untuk tidak melakukan hukuman kepada anak. Saya pernah membaca atau menonton televisi atau buku yang saya baca yang mengatakan seperti ini. Di dalam sebuah tindakan, maka akan ada konsekuensi yang berbeda. Dan setiap kesalahan yang ada harus ada hukuman supaya kesalahan yang ini tidak terulang. Betul Pak? Nah, sekarang yang jadi permasalahannya adalah di saat kita tidak memberi hukuman dari suatu salah, anak itu akan mengulangi kembali. Salah satunya seperti itu. Contoh anak yang Bapak bawa tadi ke kantor orang dimaci, masalah rambutnya. Itu sudah beberapa kali saya sampaikan sudah dipotong. Ya Pak Nasdi, mohon maaf Pak, karena kebetulan ketemu saja dengan dia. Dia itu udah, kalau nggak salah 3 kali saya ketemu dengan dia pakai sendal. Setiap hari Sabtu. Tetapi tadi tidak lagi kalau nggak salah. Setiap hari Sabtu pakai sendal. Tadi sendal tidak, sendal enggak. Sendal pakai sepatu. Jadi seolah-olah anak ini merasa paling teguran. Paling teguran. Kalau kita contoh kita potong rambut, mereka udah laporkan ke polisi. Jadi kita serba salah sebenarnya. Kalau nggak salah dulu anak kelas 6 waktu saya mengawas ujian di ruang 3 dan juga panjang rambutnya. Sehingga saya bilang potong rambutmu. Kan saya potong Pak. Jadi kadang-kadang jadi dilema. Di saat ada kesalahan tidak ada hukuman yang harus kita berikan. Memang ancaman tidak boleh, ini pun tidak boleh. Memang ini suatu pekerjaan yang berat ya. Saya sudah lihat tadi, saya lihat dengar dulu tadi Pak Lapangan menjelaskan apa yang akan terjadi kalau kamu bawa handphone dari tidak ada. Jadi kemarin pun ibu sampai kata kalau Bu Sabrina ya, dia juga bertanya kalau kamu seperti ini bagaimana dan bagaimana. Padahal kadang-kadang kita punya orang tua ini kita melakukan kesalahan, tanpa ada hukuman, dan ulangi lagi. Betul tidak? Contoh saya, ini rekam. Yang salah dihukum. Penghargaan saja Bapak Ibu udah Dikatakan sudah apa Pak? menyogok sebagai penghukum. Ya. Di situ Pak Joshua. Jangankan yang salah untuk dihukum. Kita beri penghargaan saja. Kamu kalau jual 1 nanti kasih 100.000. Itu udah penghukum. Itu kan motivasi. Beda itu ya. Wabarakatuh.